Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Lestari. Di sini kami dari kelompok pemasaran luar negeri, yaitu yang beranggotakan Anis Fitriah, Cici Rahma, Isi Septiani, Dinda Yanti, Rahmat Hidayat, dan saya Sabrina Putri Lestari. Saya Anis Fitriah akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum perdagangan luar negeri. Yang pertama, menggunakan mata uang asing yang disepakati. Artinya, dalam perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri, transaksi biasanya dilakukan dengan mata uang asing yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Seringkali dalam rangka menghindari fluktuasi mata uang negara asal. Yang kedua, ada memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Artinya, perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional melibatkan transaksi antar negara yang meluas, tanpa batasan geografis yang kaku. Kemudian yang ketiga, perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional, yaitu ketika terjadi perselisihan dalam perdagangan luar negeri, penyelesaiannya biasanya mengacu pada hukum internasional, seperti perjanjian perdagangan atau peraturan perdagangan dunia. Yang keempat, memiliki standar mutu khusus yang harus dipenuhi, seperti ISO 4000, ISO 9000, dan lain-lain. Artinya, perdagangan luar negeri seringkali memerlukan pemenuhan standar mutu tertentu, seperti standar ISO yang berfungsi sebagai panduan kualitas produk. Kemudian yang kelima, barang yang diperdagangkan akan disesuaikan dengan keadaan alam, selera, dan preferensi negara tujuan. Artinya, produk yang diperdagangkan dalam perdagangan luar negeri atau pemasaran luar negeri dapat diubah sesuai dengan keadaan alam, selera, dan preferensi konsumen di negara tujuan. Yang keenam, pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung, yaitu perdagangan luar negeri seringkali melibatkan pihak-pihak yang berjauhan secara geografis, sehingga pertemuan fisik tidak selalu terjadi. Yang ketujuh, memiliki sistem distribusi tidak langsung, artinya produk sering melewati berbagai perantara sebelum mencapai konsumen akhir, sehingga terdapat saluran distribusi yang kompleks dalam perdagangan luar negeri. Yang kedelapan, tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan berbagai negara. Perdagangan luar negeri atau pemasaran luar negeri melibatkan persaingan dari berbagai negara, sehingga persaingan cenderung lebih ketat. Dan yang terakhir, biaya jangkauan cenderung lebih mahal karena melibatkan transportasi, logistik, dan proses perantara. Biaya dalam perdagangan luar negeri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan domestik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor khusus perdagangan luar negeri. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Faktor ini mencakup perbedaan dalam kekayaan alam suatu negara, seperti logam, mineral, pertanian, atau energi yang mempengaruhi jenis produk yang dapat dihasilkan dan diperdagangkan. Yang kedua, penghematan biaya produksi, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan. Negara dapat mencapai penghematan biaya dengan memanfaatkan perbedaan dalam biaya produksi, tenaga kerja, atau tingkat kemajuan teknologi, sehingga dapat bersaing secara efisien di pasar internasional. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan yang sulit diproduksi secara lokal, seperti barang-barang eksotis atau untuk memastikan pasokan yang stabil dari komoditas tertentu. Yang keempat, meningkatkan pemasukan negara. Ekspor produk ke pasar asing dapat meningkatkan pemasukan negara, sementara impor memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, memperluas pasar. Artinya, perdagangan luar negeri membuka pintu bagi konsumen untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan peluang bisnis dan penjualan. Yang keenam, peningkatan produk UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah.
yaitu dapat mendapatkan manfaat dari perdagangan luar negeri dengan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Yang ketujuh, kerjasama antar negara. Artinya, negara-negara dapat menjalin kemitraan ekonomi dan politik untuk mempromosikan perdagangan luar negeri, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral. Hal ini dapat menciptakan peluang baru dan mengurangi konflik ekonomi. Baik, saya Sabrina Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 prosedur ekspor dan 10 prosedur impor. Di mana di sini ada prosedur ekspor. Yang pertama itu ada sales of credit contract, di mana kontrak jual beli itu dilakukan antara eksportir dari Indonesia dan diimportir dari luar negeri. Dan yang kedua ada letter of credit, di mana bank penerbit surat akan memberikan jaminan kepada eksportir sesuai dari instruksi dari importir. Dan yang ketiga itu ada pengiriman barang. Pasca semua dokumen telah selesai, eksportir akan mengirimkan barang ke negara tujuan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Dan yang terakhir itu yang keempat ada pencairan dana, di mana jika barang sudah sampai, sudah diterima, importir akan menginformasi dan eksportir dapat mencairkan dananya. Dan yang kedua itu ada prosedur impor, di mana di sini ada 10 prosedur. Yang pertama yaitu ada prosedur untuk masuk sebelum izin, dan yang kedua ada pemberitahuan, yang ketiga ada import deklarasi, yang keempat ada dokumentasi, yang kelima ada pemeriksaan barang impor, yang keenam ada penilaian barang yang kena bea cukai, dan yang ketujuh ada pembayaran bea masuk, kedelapan ada rilis barang, kesembilan ada barang rusak atau hancur ketika lupa, dan yang terakhir itu ada impor sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmadamayanti, NPM 10121725. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan pesanan order pembelian atau PO di dalam perdagangan luar negeri. Purchase order atau PO itu sendiri adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Artinya, PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan, dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif. Dalam proses ini, divisi pembelian mengirimkan surat pesanan mengenai barang dan kuantitas barang yang akan dipesan kepada pemasok yang telah dipilih dan telah menjalin kerjasama. Dokumen ini memuat informasi tentang detail pesanan, kebutuhan pembeli, serta jenis barang, kuantitas, harga, dan nomor atau tanggal. Selanjutnya ada tahapan penetapan pesanan order pembelian. Tahapan ini berada di dalam sales contract process yang merupakan langkah awal sebelum melakukan perdagangan ke luar negeri. Yang pertama, sebelum melakukan PO, eksportir mempromosikan eksportirnya. Di sini, eksportir mempromosikan komoditas yang akan diekspornya melalui media sosial dengan iklan seperti pameran dagang, iklan di koran, majalah, radio, maupun televisi untuk menarik importir yang berminat dengan barang yang akan diekspor oleh eksportir. Yang kedua ada importir yang berminat mengirimkan surat permintaan harga atau letter of inquiry. Jadi setelah eksportir menjalankan promosi, akan ada importir yang berminat. Setelahnya, jika ada importir yang berminat, importir mengirimkan letter of inquiry kepada eksportir. Letter of inquiry ini berisikan permintaan penawaran harga dengan memberitahukan mutu barang yang diinginkan. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan surat penawaran harga atau offer sheet yang diminta oleh importir. Offer sheet itu sendiri berisikan keterangan sesuai permintaan importir seperti uraian barang,
mutu, kuantum, waktu penyerahan, harga, dan tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur, dan bila perlu contoh barang yang ditawarkan. Penawaran itu juga menyebutkan apakah penawaran bersifat free offer atau firm offer. Lalu selanjutnya di langkah keempat ini ada importir melakukan penetapan pesanan order pembelian dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada eksportir. Jadi importir ini setelah mempelajari dengan seksama offer sheet, maka importir menempatkan surat pesanan dan melakukan penetapan order pembelian dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada eksportir. Selanjutnya langkah kelima ada eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor atau sales contract. Eksportir menyiapkan kontrak jual ekspor atau sales contract sesuai dengan data dari overseas dan order sheet ditambah dengan keterangan seperti force majeure clause, claim, syarat pengapalan seperti shipment, transshipment, dan lain-lain. Kontrak tersebut ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan atas sales contract itu. Lazimnya sales contract dibuatkan aslinya dalam rangkap 2. Yang terakhir ada poin ke-6 yaitu importir mempelajari sales contract dengan seksama. Jadi di sini adalah tahap importir mengambil keputusan dan bila dapat menyetujuinya kemudian ia menandatangani dan mengembalikannya kepada eksportir, atau bisa juga jika importir menolak berarti tidak akan terjadinya transaksi jual beli itu sendiri. Cara eksportir menyiapkan shipping dokumen. 1. Korespondensi kontak person. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi. Dalam hal ini harus dicantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, syarat-syarat pengiriman, dan lain-lain. 2. Pembuatan kontrak dagang apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang dengan dicantumkannya hal-hal yang disepakati bersama. Ketiga, penerbitan letter of credit atau juga LPC. Setelah ditandatangani kontrak dagang, maka importir membuka LPC melalui bank korespondensi di negaranya dan dikirimkan LPC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk. Kemudian bank devisa di negara eksportir, kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahu diterimanya LPC tersebut kepada eksportir. 4. Mempersiapkan barang eksportir dengan diterimanya LPC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang yang dipesan importir. Keadaan barang yang dipersediakan harus sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak dagang dan LPC. Yang selanjutnya, mengadakan hubungan dengan suplai di luar negeri. Informasi mengenai importir dan pemasok di luar negeri umumnya dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, Direktori Perdagangan dan halaman kuning seperti Singapura, halaman kuning Jepang, halaman kuning US, halaman kuning, dan lain-lain. Selanjutnya, konsultan jenderal dan perwakilan perdagangan sebagai negara di dalam negara dan luar negeri. Teman dan kerabat di luar negeri, pameran perdagangan internasional, kamar dagang dan industri Kadin, Kementerian Perdagangan dan lain-lain, agen pemasok luar negeri, pengunjung situs web. Beberapa pemasok luar negeri telah menetapkan agen mereka di dalam negeri. Agen ini mendapat pesan dari pihak importir dan mengatur pasokan barang dari luar negeri. Dianjurkan untuk mengimpor selalu agen seperti ini karena mereka dapat dengan mudah dihubungi jika terjadi kesulitan berkaitan dengan kualitas barang, pembayaran, dan dokumentasi, dan lain-lain.
Setelah importir puas dengan sampel barang, importir dapat melanjutkan kesepakatan untuk finalisasi ketentuan kontrak import. Dalam membuat kontrak import, importir perlu hati-hati apakah sudah relevan dengan kesepakatan perdagangan. Tak boleh ada ambiguitas mengenai spesifikasi barang, ketentuan pembelian, harga importir, cara pembayaran, jenis kemasan, pelabuhan pengiriman, jadwal pengiriman, penggantian barang yang cacat, layanan purna jual atau cukupan garansi, dan lain-lain. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Di sini kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pekerjaan penutup dari suatu transaksi. Nah, dalam perdagangan luar negeri ada yang dinamakan dengan letter of credit sebagai salah satu cara atau untuk pembayaran bertransaksi di pasar luar negeri. Letter of credit atau LC adalah salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam proses perdagangan internasional. Dengan metode ini, pihak eksportir dapat menerima pembayaran langsung, menunggu berita dari luar negeri. Nah, kemudian dengan terkait dengan fungsinya, letter of credit memiliki fungsi utama yaitu untuk memudahkan pembayaran pada perdagangan internasional, baik untuk pihak importir maupun pihak eksportir. Karena dengan adanya pembayaran akan ditangguhkan oleh bank, sehingga pihak eksportir tidak perlu menunggu pembayaran terkumpul dan pihak importir tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengambil barangnya, menerima barangnya. Nah, kemudian dalam kegiatan pembayaran ini terdapat beberapa pihak yang umumnya terlibat dalam pembukaan suatu letter of credit. Di antaranya, yang pertama ada opener atau applicant, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir. Kemudian yang kedua ada opening bank atau issuing bank, yaitu bank yang diminta importir untuk membuka suatu letter of credit untuk keperluan eksportir. Kemudian yang ketiga ada advising, yaitu bank koresponden yang berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam letter of credit kepada eksportir. Kemudian yang keempat ada beneficiary, yaitu eksportir yang menerima pembukaan letter of credit dan diberi hak untuk menarik uang dari dana letter of credit yang tersedia atau disebut sebagai penerima letter of credit. Kemudian yang terakhir ada negotiating bank, di mana pada penerbitan letter of credit biasanya disebutkan bahwa beneficiary boleh menggunakan atau boleh menegosiasikan shipping dokumen melalui bank mana saja yang disukai asalkan memenuhi syarat LC. Bank yang membayar dokumen disebut sebagai negotiating bank. Kemudian untuk melakukan pembayaran letter of credit ini, umumnya pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan dokumen tertentu, yaitu diantaranya ada bill of lading, kemudian commercial invoice, lalu ada packing list, kemudian weight note, lalu measurement list, kemudian ada insurance certificate, lalu consular invoice, kemudian brosur atau leaflet, lalu ada surveyor report, lalu ada manufacturer certificate, kemudian ada certificate of origin, lalu ada processing license, dan yang terakhir ada instruction manual. Kemudian untuk cara pembayarannya sendiri dengan menggunakan letter of credit itu yang pertama itu terlebih dahulu dicantumkan dalam sales kontrak. Kemudian, isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan klausa cara pembayaran dengan letter of credit yang tercantum dalam kontrak, kemudian
pembeli mengajukan aplikasi letter of credit kepada bank devisa di negaranya atau opening bank. Kemudian opening bank mengirim surat letter of credit kepada beneficiary melalui bank korespondennya di negara penjual atau eksportir. Kemudian bank koresponden atau advising bank menginformasikan beneficiary bahwa kepadanya telah dibuka letter of credit. Kemudian setelah menerima isi tersebut, penjual atau eksportir mengirimkan barang kepada pembeli. Lalu dokumen-dokumen asli mengenai barang itu diserahkan kepada advising bank dan duplikatnya dikirim kepada pembeli. Kemudian setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, advising bank akan melakukan pembayaran. Dokumen yang diterima akan diperiksa oleh advising bank, kemudian dikirim ke opening bank. Kemudian setelah itu issuing bank melakukan pembayaran kepada advising bank. Pembukaan kredit, importir membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dimodifikasi bahwa semua dokumen telah diterima. Kemudian yang terakhir, issuing bank akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut. Nah, lalu kemudian terdapat beberapa jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable letter of credit. Kemudian yang kedua ada irrevocable letter of credit. Yang ketiga ada irrevocable and confirmed letter of credit. Kemudian yang keempat ada clean letter of credit. Lalu yang kelima ada documentary letter of credit. Lalu ada back-to-back letter of credit, ada reporting letter of credit, kemudian ada unrestricted letter of credit, kemudian ada stag letter of credit, dan ada usance letter of credit, lalu ada red clause letter of credit, lalu ada transferable letter of credit, dan yang terakhir ada standby letter of credit. Sekian dari saya kembalikan lagi ke pembicara selanjutnya. Selanjutnya, saya Isti Septiani akan menjelaskan tentang pembetulan perhitungan antara pembeli dan penjual. Untuk menghitung bea masuk dan pungutan impor lainnya, diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif didefinisikan sebagai klarifikasi barang dan membebankan bea masuk maupun bea keluar. Terdapat dua muatan dalam pengertian tarif. Yang pertama adalah klarifikasi barang yang tercantum dalam buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Yang kedua yaitu muatan dari tarif adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase tertentu atau dalam rupiah tertentu. Besarnya tarif bea masuk dan bea keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Harus diperhatikan bahwa presentasi bea masuk yang muncul pada BTKI tidak mengikat karena dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang mengikat adalah besarnya tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pengenaan bea masuk 7,5% dan PPN sebesar 11%. Pembebanan tarif bea masuk sebesar 7,5% dan PPN sebesar 11% tidak berlaku atas impor barang kiriman berupa yang pertama, buku dan barang lainnya, contohnya seperti ATK. Yang kedua, tas, koper, dan sejenisnya. Yang ketiga, produk tekstil, garmen, dan sejenisnya. Yang keempat, alas kaki, sepatu, dan sejenisnya. Mengapa faktor-faktor di tadi atau barang-barang di tadi itu tidak termasuk dalam bea masuk 7,5%, bahkan lebih besar dari 7,5% karena pakaian, sepatu, dan tas merupakan barang kiriman tertentu yang dikenakan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan tarif umum. Pengenaan tarif umum atas barang kiriman berupa pakaian, sepatu, dan tas bertujuan untuk melindungi perdagangan atau industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau serupa. Selanjutnya yaitu ilustrasi perhitungan pungutan untuk kiriman berupa telepon seluler. Nah, di sini ada contohnya yaitu
Harga si telepon seluler tersebut 1000 US dollar, ongkos kirimnya 20 US dollar, dan asuransi 5 US dollar dengan kurs 1 US dollarnya itu 14.000 rupiah. Maka simulasi contoh bea masuknya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dicari dulu nilai pabeannya. Nah, nilai pabeannya itu rumusnya tuh nilai barang ditambah ongkos kirim ditambah asuransi dikali NDPBM atau kurs 14.000 yang tadi. Maka 1000 US dollar ditambah 20 US dollar ditambah 5 US dollar dikali 14.000 sama dengan 14.350.000. Maka nilai pabeannya itu 14.350.000. Nah, kita tentukan bea masuknya. Di sini bea masuknya itu 7,5% dikali nilai pabean. Nilai pabeannya itu yang di atas tadi yang kita hitung. Jadi 7,5% dikali 14.350.000 sama dengan 1.076.250 dan dibulatkan menjadi 1.077.000. Nah, untuk nilai impornya tadi kita sudah menentukan nilai pabeannya, sudah menentukan bea masuknya, tinggal kita tambahkan saja. Jadi 14.350.000 ditambah 1.077.000 sama dengan 15.427.000. Nah, untuk PPN-nya kan tadi 11%. Maka untuk mencari nilai PPN-nya yaitu PPN 11% dikali nilai impor. Jadi 11% dikali 15.427.000 sama dengan 1.696.970 rupiah. Nah, jadi dibulatkan menjadi 1.697.000. Maka total bea masuk dan PDRI yang harus dibayar oleh penerima barang yaitu 1.077.000 ditambah 1.697.000 menjadi 2.774.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya di sini ada studi kasus perdagangan internasional dan konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap perdagangan internasional. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membawa dampak bagi beberapa negara dunia. Pasalnya, kedua negara merupakan produsen beberapa sumber energi dan juga pangan di perdagangan internasional. Beberapa negara yang terlibat yaitu untuk negara Indonesia tersendiri, perang Rusia-Ukraina tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan karena perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina yang tidak terlalu memiliki peran signifikan menjadi alasan mengapa hal ini tidak akan memiliki dampak terhadap perdagangan Indonesia. Salah satu kekhawatiran besar ada pada pasokan gandum Indonesia yang sebagian besar diambil dari Ukraina, sehingga timbul kekhawatiran akan produksi olahan gandum seperti mie instan dan roti akibat kelangkangan pasokan barang. Mengingat kedua barang tersebut tidak menjadi konsumsi primer masyarakat Indonesia, maka tidak akan ada alasan untuk memiliki kekhawatiran berlebihan. Selanjutnya di sini ada potensi ekspor Indonesia yaitu salak. Kenapa salak? Karena buah eksotis tropis asli Indonesia ini atau salak tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, potensi untuk masuk ke pasar ekspor masih sangat terbuka lebar. Bahkan label salak organik di beberapa daerah sentra produksi memiliki daya tarik konsumen dalam maupun luar negeri. Kabupaten Sleman adalah salah satu sentra andalan salak pondok yang saat ini rutin ekspor ke negara Cina. Kondisi iklim
dan agroklimat yang sesuai dan lokasi sentra berdekatan dengan lereng Gunung Merapi, menjadikan salak ini dapat tumbuh besar, tumbuh subur, dan berproduksi optimal. Negara tujuan ekspor salak yakni yaitu Cina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Timur Leste, Belanda, Qatar, Hong Kong, Jerman, dan Inggris. Dengan demikian, salak menjadi buah yang sangat berpotensi untuk sukses di pasar global. Sekian materi kelompok dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.